يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Waduh, saya tuh biasanya Ustazah, Fatmi, Bu Indah, Ya. kalau webinar itu biasanya webinar bisnis. Saya terus terang aja. Ini jarang-jarang webinar kita kerohanian, dan judulnya pun luar biasa ya. Tadi gimana? Doa ibu tanpa hijab. Hijab, ya. Ya, saya jadi mohon maaf kalau ada kekurangan nanti dalam menyampaikannya karena emang saya kurang biasa. Kalau saya lihat judulnya doa ibu tanpa hijab, itu kata-kata yang kalau masing-masing saya sering dengar. Doa sering dengar, ibu apalagi sering dengar, tanpa juga sering dengar, hijab juga sering dengar. Tapi kalau digabungin saya baru dengar gitu ya, jadi doa ibu tanpa hijab. Tapi kalau boleh saya mungkin pengertian saya kali ini ya, kalau dari saya membaca itu artinya adalah doa ibu itu tidak ada batasannya, tidak ada penghalangnya kalau pengertian saya. Sehingga memang ini hal yang menurut saya bahwa ini hal yang istimewa sekali karena seorang ibu itu memiliki keistimewaan, diberi keistimewaan oleh Allah bahwa doanya itu tanpa penghalang, tapi juga saya lihat di situ diberi sebuah tanggung jawab yang juga berat. Karena penggunaan doa yang tanpa penghalang ini pun bisa ada dua sisi ya. Tentunya seorang ibu kebanyakan doanya baik-baik, semuanya ya yang baik-baik. Tapi ada kemungkinan juga tanpa disadari mungkin ucapan ya tanpa sengaja yang tentunya menjadi berupa doa yang kurang baik nanti buat anaknya. Nah itu kalau saya lihat dari sisi ibunya, doa ibu tanpa hijab. Tapi dari seorang anak juga ini adalah sebuah penghormatan yang luar biasa dari seorang anak ini, harus menghormati ibunya, luar biasa karena perannya dan posisinya yang dimuliakan sekali oleh Allah, sehingga seorang anak juga tentunya harus memuliakan ibunya. Di sisi lain dari seorang anak juga adalah sekali lagi tadi berhati-hati, jangan bikin kesel ibunya, jangan bikin hal yang kadang-kadang nanti tidak sengaja membuat ibunya sendiri mengucapkan hal-hal yang kurang baik, baik itu buat anak itu sendiri maupun untuk orang lain. Sehingga sebagai seorang anak adalah ya tadi, pertama memang kita memuliakan, tapi yang kedua juga kita harus bersikap dengan sangat baik, bahkan diberi bimbingan di dalam Al-Quran sendiri. Kalau saya tidak salah, mohon maaf Ustazah, disebutkan sendiri bahwa seorang anak itu tidak boleh menyebutkan bahkan sebuah kata misalnya atau di situ ya, yang tentunya bisa menyakiti seorang ibu nanti, yaitu ketika doanya tanpa penghalang akan membawa hal yang kurang baik. Mungkin saya lihatnya sih dari dua sisi itu, Bu Indah. Mohon maaf kalau pengertian saya salah. Karena tadi itu, kalau masing-masing saya sering dengar, tapi kalau digabung ini baru dengar sekali ini. Baik, terima kasih Pak Rizky. Bu Ustazah, tadi jika dikaitkan dengan doa, menurut pandangan Pak Rizky ada dua. Dari sisi baik, yaitu doa yang positif, kemudian ada doa yang negatif, mungkin berupa ucapan. Begitu ya Pak Rizky kira-kira. Bagaimana dalam pandangan Islam, doa seorang ibu tanpa hijab ini menurut Ustazah? Ya, jadi memang dalam Islam ya, ditegaskan itu, kalau di dalam satu hadis Rasulullah, hadis itu termasuk hadis yang sahih, bahwa ada 3 doa yang tidak tertolak, yang mustajab. Satu, doa seorang ibu. 2, doa seorang musafir. 3, doa orang yang sedang berpuasa. Tetapi pada beberapa hadis lain yang kategorinya hasan, dijelaskan juga ada 3 doa yang tidak tertolak: doa seorang ibu, doa seorang musafir, dan doa orang yang terzalimi. Nah, lalu mari kita lihat, tadi dikatakan oleh Pak Rizky, kita lihat dari dua sisi. Dari sisi si ibu, itu luar biasa Allah memberikan keistimewaan ya kepada seorang ibu gitu.
Nah, sampai-sampai doanya dijabah oleh Allah. Bahkan dalam salah satu hadis khusus Rasulullah mengatakan ketika sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasulullah aku harus berbuat baik? Rasulullah mengatakan, kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibumu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan kepada ibumu, baru kepada ayahmu. Jadi bukan berarti Pak Fadian tidak penting loh bagi anak-anak, tetapi Pak Fadian itu menempati posisi nomor 4 gitu ya. 3 kali ibumu. Nah, lalu kenapa ibumu yang memang menjadi sentral di situ oleh Allah ditekankan? Karena pertama, memang pengorbanan ibu mulai dari anaknya dikandung dalam kandungannya itu dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14. Ya, kita disuruh berbakti kepada ibu yang pada saat mengandung itu dalam keadaan lemah dan lemah sekali. Gitu. Tidak ada yang lebih lemah dari orang-orang yang sedang hamil itu. Bayangkan 9 bulan kemana-mana anak dibawa dalam segala keluh kesah ya, kemudian melahirkan juga bersabung nyawa begitu. Belum lagi tantangan si ibu merawat anak, membesarkan sampai anak itu besar, mendidik anak enggak saja sekedar mendidik apa adanya gitu, tapi tanggung jawab ibu itu dengan ayah juga itu sampai ke akhirat kelak. Nah, karena itu dalam surat Tahrim itu kan jelaskan itu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi jelas-jelas sampai ke akhirat kelak. Dan tugas ibu itu sampai-sampai mengantarkan anaknya itu menjadi penyejuk jiwa dalam surat Furqan ayat 74 itu. Bisa menjadi penyejuk jiwa bagi orang tua, menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Aset bagi agama, aset pula bagi orang tua tersebut. Nah, inilah yang diberikan keistimewaan kepada seorang ibu. Karena itulah Allah memberikan sebuah hadiah kepada ibu, doanya dijabah oleh Allah. Tetapi, nah dari sisi ibu, tadi dikatakan oleh Pak Rizky, ya memang harus juga dilakukan muhasabah, introspeksi oleh seorang ibu. Ketika dia kesal dengan sikap anak, jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang sifatnya sumpah serapah atau kata-kata yang tidak baik untuk anak. Nah, jangankan ibu berdoa, ibu kesal saja terhadap anak, itu bagi anak sudah menjadi sebuah dosa besar gitu. Sudah sebuah dosa besar bagi si anak. Ketika ibu tadi kesal kepada dia, 1 bintik hitam sudah menutupi kalbu si anak. Kata Rasulullah, ketika seseorang berdosa itu 1 bintik hitam menutupi kalbunya. Kalau ibu itu memendam kekesalan setengah jam, 1 jam, 1 hari, bayangkan gitu. Nah, anak nanggung dosa, jangankan sampai berdoa. Nah, jadi seorang ibu memang harus introspeksi diri pula. Ketika Allah menempatkan seorang ibu pada posisi yang sangat mulia, jangan sampai kemuliaannya itu disalahgunakan juga tadi untuk hal-hal yang seperti tadi, misalnya sedikit-sedikit ada yang kita inginkan, apalagi kalau ibu sudah tua, ini kadang-kadang ya anak sudah besar-besar, anak sudah punya keluarga pula. Nah, sedikit-sedikit kalau ada keinginan, nggak dapat keinginan itu, udah, nah mulailah keluar bahasa-bahasa yang tidak enak kepada si anak gitu ya. Nah, padahal seperti katakan tadi, doa si ibu itu luar biasa ya, sangat-sangat mustajab. Karena itu seorang anak, nah jadilah anak yang benar-benar menyejukkan tadi, yang tadi menjaga perasaan ibu, yang menjaga sikapnya jangan menyakiti perasaan ibu. Nah, ini itu ya sementara Bu Indah. Baik, Ustazah, kembali kita beralih ke Pak Rizky. Seberapa besar arti dan peran seorang ibu bagi Bapak? Oh, sebelum saya jawab yang itu, mungkin saya mau ini dulu, bersyukur dulu. Jawaban saya tadi lumayan benar berarti ya, Ustazah. Iya, benar sekali, Pak Rizky. Iya. Berapa besar apa peran arti dan Seberapa peran, besar arti dan peran seorang ibu? Ya, nomor 1 adalah ya kalau tadi Allah saja sudah memuliakan seorang ibu, ya tentunya buat saya ibu itu udah pasti saya tempatkan di tempat yang mulia juga ya, bahkan mungkin lebih. Allah saja memuliakan seorang ibu, apalagi seorang anaknya. Bukan hanya secara natural kita memang sebagai naluri seorang anak pasti menyayangi ibunya, orang tuanya ya, tetapi juga tadi karena kita dididik diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa memang harus memuliakan ibu, dan Allah menempatkan ibu di tempat yang tinggi, ya kita juga mestinya harus seperti itu ya. Tentunya peran ibu buat saya besar ya. Saya juga tentunya dibesarkan oleh ibu saya sendiri gitu ya, sehingga tentunya beberapa nilai-nilai dari ibu itu
tentunya melekat di dalam kepribadian saya. Ya, apa namanya? Banyak mungkin karakter-karakter saya yang baik disadari maupun tidak disadari itu adalah sebuah apa ya, bukan limpahan ya, tapi kita mengambil karakter-karakter dari seorang ibu. Apakah itu dalam pola kita belajar, dalam pola kita juga bersosialisasi dengan masyarakat, dalam pola kita juga sopan santun dan lain-lain, itu banyak sekali kita ambil. Bahkan kalau sekarang kita sering lihat di TikTok itu ada seorang anak tuh niruin ibunya gitu ya, bagaimana dia lucu kalau lagi masa kecil lucu gitu, hal-hal yang jeleknya ditiruin gitu ya. Begitu gede itu bukan hal yang lucu lagi, itu bisa menjadi permasalahan karena itu pasti seorang anak itu akan mengadopsi itu. Nah, terus kalau sebaliknya mungkin bagaimana kalau saya lihat seorang ibu itu mungkin melihat saya ya. Saya mungkin analoginya bagaimana, mohon maaf nih kalau agak off sedikit, misalnya teman-teman SMA gitu ya misalnya. Kalau kita tuh di SMA kan senasib seperjuangan. Kalau di SMA saya tuh dulu semuanya sepatunya tuh nggak tahu ya masih pada tahu nggak, dulu ada sepatu namanya sepatu warrior. Jadi semua tuh pakainya sepatu warrior, sepatu yang sangat sederhana banget. Jadi kalau kita joke di grup SMA itu mau siapapun jadi apapun sekarang lu dulunya pakai sepatu warrior gitu ya. Nah, itu joke-nya gitu ya. Tapi kita lihat tadi balik lagi kepada konteks seorang ibu. Ibu ini adalah seorang yang tahu kita dari kecilnya, dari bayi kita belum bisa apa-apa, ngomong aja belum bisa. Terus kita diajarin belajar jalan, makan dan lain-lain. Apa namanya, sekolah dulu disiapkan bajunya, mungkin juga PR dulu dibantuin dikerjain sedikit-sedikit, sehingga adalah bagaimanapun nanti kita posisi kita apakah sukses atau tidak begitu sukses atau sangat sukses di dalam dunia ini, buat seorang ibu kita pasti adalah seorang anak yang dulunya, ya tadi analogi saya masa SMA itu, kamu jadi apapun itu dulu kamu, saya tahu kecilnya, saya tahu dulu kamu gimana belum bisa apa-apanya. Nah, itu yang harus kita pegang, bahwa buat seorang ibu kita tahu bahwa pasti kita adalah seorang anak, tidak lebih tidak kurang. Bagaimana menyayangi dan menyikapi itu, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita. Karena pasti seorang ibu, apalagi saya anak, kalau di keluarga saya anak paling kecil, pasti juga ibu itu mau nggak mau pasti melihatnya adalah emang saya adalah anak terkecil. Itu yang tidak bisa mungkin kita tolak, keniscayaan itu, dan tapi itu juga yang menjadi kontrol kita sebagai seorang anak, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas dari jasa seorang ibu, dan pasti ibu tahu bagaimana kita dulunya, dan kita tidak boleh lupa dan tidak berterima kasih terhadap hal tersebut. Itu sih tanggapan saya. Baik, Pak Rizky, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara ibu mendidik Bapak sehingga bisa sukses pada saat ini, mencapai kesuksesan karir, maupun insya Allah di akhirat nanti? Apa yang biasanya ibu lakukan dalam mendidik Bapak? Mungkin sih kalau ada beberapa hal ya, cuman mungkin kalau saya bisa mengaitkan gitu ya terhadap apa yang saya lakukan sekarang gitu. Saya di dalam pekerjaan saya yang sekarang ini, saya banyak banget berinteraksi dengan banyak orang ya, bukan hanya dalam bisnis usaha, tapi juga pengelolaan. Saya mengelola banyak sekali orang gitu ya, luar biasa banyaknya, sampai-sampai saya juga nggak kebayang gitu ya sebelumnya bahwa akan diberikan amanah dan tanggung jawab yang besar seperti ini dan membawa dampak yang besar seperti ini. Satu hal yang saya bisa kaitkan adalah bagaimana mungkin dulu seorang ibu saya dan orang tua saya itu mengajarkan dan memberi contoh. Jadi ini penting, mengajarkan dan memberi contoh bagaimana berkomunikasi terhadap semua kalangan. Saya menyaksikan sendiri dari masa kecil saya, remaja saya, dan lain-lain, bagaimana orang tua saya, ibu saya mengajarkan bahwa untuk tidak membeda-bedakan orang, kemudian juga bisa luas berkomunikasi dengan berbagai kalangan, baik itu mungkin dari kalangan, mungkin kalau dari segi materi yang berada, sedang-sedang saja, sampai yang kurang berada, gitu ya. Dan bagaimana memposisikan status sosial orang itu sebetulnya secara prinsipal itu sama, tidak ada. Kita itu tidak ada dibeda-bedakan. Itu yang kalau saya lihat, mungkin yang menjadi salah satu yang kaitannya, kalau tadi pertanyaannya itu, apa yang menjadi salah satu kuncinya. Tapi di luar itu tentunya menurut saya banyak sekali ya.
bagaimana fokus pentingnya pendidikan, ilmu, belajar ilmu, karena di dalam saya ini termasuk salah satu orang yang saya merasa bersyukur diberkahi karena punya kesempatan untuk berpindah-pindah bidang kerja, belajar. Tapi ketika kita berpindah-pindah bidang itu juga jangan dikira jadi kita happy aja gitu ya, Ustazah dan Bu Indah itu ya. Di situ tanggung jawabnya kan besar karena harus belajar hal yang baru lagi, luar biasa belajarnya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu buku numpuk di di pinggir tempat tidur saya. Zaman sekarang alhamdulillah bukan buku dengan numpuk lagi, tapi di iPad saya numpuk filenya ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Itu tadi salah satu lagi adalah value untuk belajar, di mana di orang tua saya, kedua orang tua saya dan ibu saya menanamkan bahwa pendidikan dan ilmu ini adalah salah satu yang sangat penting. Jadi dua hal itu sih saya rasa yang mungkin berkaitan sekali dengan pertanyaan. Baik, Pak Rizky, kita beralih ke Ustazah. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Rizky bahwa pendidikan yang biasa diajarkan oleh Ibu dari Bapak Rizky adalah tidak membeda-bedakan siapapun, kemudian pendidikan dan mungkin agama itu yang dasar utama dari pendidikan yang diajarkan oleh Bunda. Bagaimana Ustazah memandang hal ini, Ustazah? Karakter anak terbentuk apakah dari ketika dia masih kecil, usia berapa, kemudian ini menjadi kuat ketika dia dewasa? Silakan Ustazah. Iya, jadi kalau tadi saya melihat apa yang diceritakan oleh Pak Rizky, pertama ingin saya komentari bahwa benar itu dalam hadis Rasulullah itu ridha Allah sangat tergantung kepada ridha kedua orang tuanya. Nah, Pak Rizky nggak mungkin jadi seseorang seperti ini kalau tidak ridha ibu beliau gitu. Nah, lalu bagaimana menjemput keridhaan ibu beliau? Nah, itulah tadi beliau ini adalah produk hasil sebuah pendidikan. Jadi dalam konsep ini, dalam perspektif pendidikan Islam, al-ummu madrasah. Ibu itu madrasah. Jadi ibu itu merupakan seorang pendidik. Madrasah utama itu adalah di rumah tangga. Nah, ibulah di sana tokohnya. Bukan berarti ayah tidak masuk tokoh. Jadi ibu berperan besar, kenapa? Karena ayah banyak terlibat dalam hal mencari nafkah. Nah, lalu ketika si ibu menjadi seorang tokoh pendidik, seorang pendidik, maka tentu di situ seperti katakan Pak Rizky tadi, keberhasilan seorang ibu beliau itu, kenapa beliau menerapkan pendekatan pendidikan Islam yang benar dalam keluarga itu ya. Nah, pendekatan pendidikan itu satu pendekatan keteladanan. Jadi kalau ibu itu pendidik, nomor satu itu teladan dulu gitu. Karena ibu itu menjadi teladan bukan sampai sejak anak itu lahir saja, tapi sejak dalam kandungan sudah menjadi teladan bagi anak. Karena ada pendidikan di sana, pranatal namanya ya. Jadi bagaimana sikap ibu, cara ibu sholat, cara ibu bersikap pada suami, cara ibu beribadah, cara ibu beriman kepada Allah, cara ibu bergaul ketika menghamilkan anaknya itu, dalam kandungan itu berpengaruh pada si anak, sudah mulai berpengaruh. Nah, apalagi ketika anak sudah lahir. Jadi bagaimana ibu menyusui anak, dalam proses penyusuan ASI yang 2 tahun tadi, memang Pak Rizky, dari beberapa hasil penelitian itu terlihat ya, anak yang disusui oleh ibunya itu berbeda gitu, berbeda produknya dari anak yang tidak disusui ibunya. Karena dalam proses penyusuan itu sendiri, itu sebetulnya berlangsung proses pendidikan Islam yang luar biasa gitu. Saat ibu menyusui, ada keikhlasan ibu di situ, memberikan ASI-nya kepada si anak, walaupun nanti dia harus berusaha makan lagi, lapar lagi setelah memberikan ASI. Kemudian ketika dia menyusui, si ibu menunjukkan keikhlasan pada saat memberikan ASI kepada si anak menyusu sepuasnya, ibu tunjukkan kesabarannya di situ gitu ya. Bagaimanapun anak misalnya sakit, anak rewel, ibu lakukan itu semua dengan baik gitu. Jadi dalam proses pemberian ASI saja terlihat ada pendekatan pendidikan kasih sayang di situ ya, ada pendekatan komunikasi batin antara ibu dan anak. Walau ibu tidak berucap, tapi apa yang ditampilkan ibu saat menyusui itu dengan tabah ya. Kalau hari ini Pak Rizky banyak ibu muda nggak mau nyusuin anak ini. Nah, nggak mau nyusuin anak. Padahal sebenarnya dari beberapa penelitian itu berbeda kualitas, baik kualitas fisik anak yang dibesarkan oleh ASI ataupun kualitas psikis anak yang dibesarkan oleh ASI tadi. Itu beda banget gitu. Nah, sampailah anak tadi besar ya kan, semua
Ibu diteladani, apa saja. Tadi Pak Rizky mengatakan, saya melihat contoh ibu saya, apa yang dilakukan ibu saya, itu membekas pada diri saya. Nah, kemudian pendekatan komunikasi, ya, seperti apa seorang ibu berkomunikasi dengan anaknya, ya, pendekatan ketuhanannya, dari sebesar apa anak itu diperkenalkan dengan agama sejak dalam kandungan anak. Ibu sudah memperkenalkan itu anak kepada anak agama, dengan ibu tadi dekat kepada Allah, banyak berdoa, sholat tahajud, sholat sunat, banyak baca Quran, ya, kemudian menata hatinya pada saat hamil, gitu. Itu sudah proses pendidikan ketuhanan, gitu. Setelah lahir juga seperti itu, bagaimana ibu membaca kalimat-kalimat Allah pada saat mau menyusui anak, kemudian setelah menyusui anak, kemudian pada dalam keseharian ibu menunjukkan ibadah dan amal soleh. Nah, itu pendekatan ketuhanan yang sudah berlangsung, gitu ya. Nah, kemudian pendekatan kasih sayang. Saya yakin ibunya Pak Rizky ini orang yang profilnya pengasih dan penyayang ini. Karena dari tampilan beliau, kita melihat beliau ini sosok yang sangat-sangat ramah begitu ya, sangat bersahabat. Ya. Ini nggak mungkin kalau seorang ibu sosok yang bengis, yang judes gitu ya, yang galak gitu, lalu lahir Pak Rizky yang seperti ini. Nah, itu dalam proses pendidikan sesuatu yang sangat tidak mungkin gitu. Nah, kita melihat seperti itu terjadi. Nah, nanti ada juga pendekatan-pendekatan lain, pendekatan edukatif yang berlangsung ya. Ada tahapan-tahapan pendidikan yang dilaksanakan. Jadi betul, ibu itu adalah madrasah. Nah, ketika ibu berhasil menjadikan dirinya sebagai pendidik terbaik di madrasah rumah tangga itu, lahirlah produknya seperti Pak Rizky ini contohnya, gitu. Pak Fadian contohnya kan, Pak Asril contohnya ini, yang baik-baik ini. Ini kita mencontohkan yang bapak-bapak aja ini, nggak termasuk Bu Rani nih ya, dan Bu Indah. Ya, mungkin itu ya Bu Indah. Iya, terima kasih Ustazah. Tadi apa yang disampaikan Ustazah terkait dengan penyampaian dari Pak Rizky adalah karakter terbentuk karena dari didikan ibu. Kemudian kita beralih ke Pak Rizky. Apakah Pak Rizky percaya bahwa doa seorang ibu itu mempunyai kekuatan yang luar biasa terhadap kesuksesan si anak? Kaya banget. Tapi sebelum saya jawab itu, saya mau nanggepin dulu. Saya juga bisa kadang-kadang judes kok, Ustazah. Tapi judes sama Pak Fadian saya judesnya. Manusiawi ya Pak, itu manusiawi ya. Enggak, bercanda, jarang kok, Ustazah. Percaya bahwa keberhasilan seorang anak terletak pada doa seorang ibu. Aduh, itu percaya banget saya. Jadi ya tadi itu ibu kan tadi kan doa ibu tanpa hijab, terus juga doanya mustajab tadi, salah satu di antara 3 doa yang mustajab sekali tadi Ustazah sampaikan kembali. Saya sendiri sangat percaya. Itulah makanya saya juga sangat berhati-hati. Ini mudah-mudahan ibu saya nggak nonton ya, karena ada beberapa rahasia gitu ya, maksudnya rahasia yaitu saya percaya sekali dan saya benar-benar berhati-hati banget. Saya mungkin dari sejak remaja itu sebetulnya tanpa ibu saya sadarin kali ya, saya udah berhati-hati sekali. Tentunya seorang ibu dulu sering melarang saya pergi misalnya kemana ini apa. Perasaan saya itu nggak enak banget kalau udah dilarang, tapi saya pergi, namanya juga anak remaja ya Ustazah ya, dulu dilarang apa, kadang-kadang pergi. Cuman aduh perasaan saya nggak enak, ini kalau ibu saya dengar pasti mungkin beliau ketawa ya, oh ternyata nggak enak ya dulu ya. Perasaannya ada seperti itu. Kemudian dalam karir saya juga selalu kalau tidak ada blast, tidak ada keridoan dari seorang ibu, buat saya itu pasti akan sangat berat. Bahkan mungkin hampir di setiap langkah saya yang utama itu saya juga selalu bilang dan minta izin kepada ibu. Untungnya ibu saya juga termasuk yang membiarkan saya untuk menjadi cukup independen gitu ya, sehingga juga tidak terlalu sulit sih sebetulnya. Ibu saya bukan orang yang sulit juga gitu ya, tetapi tentunya saya yang menjaga berhati-hati jangan sampai ibu tidak ridho terhadap langkah saya dan lain-lain. Saya mau cerita dikit sih sebetulnya berkaitan dengan pertanyaan ini, menarik ya. Jadi biasanya emang kalau di setiap langkah karir saya selalu kan cerita dan juga minta izin. Kecuali sebetulnya yang justru yang saat ini, yang terakhir ini, karena saya kan
engage dengan Grab ini di 2016 saya pertama kali ya, Januari 2016. Dan tentunya kesepakatannya udah sebelum itu, mungkin di sekitar Oktober 2015. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau di Oktober 2015 belum ada yang tahu apa itu Grab ya, dan apa namanya, atau mungkin sedikit sekali. Demikian pula ibu saya, bisa dibayangkan, demikian pula ibu saya. Jadi saya juga bisa membayangkan waktu itu kalau saya akan ngomong gitu ya, minta izin, dan beliau tidak setuju. Padahal saya sebetulnya, karena saya sebelum itu karir saya itu banyak di apa namanya, berkeliling, cukup berkeliling ya di dunia ini, dan apa namanya, di beberapa negara. Jadi saya menyaksikan sendiri sebuah apa namanya, tren ke depannya ya. Walaupun saya bukan maksudnya bukan membaca yang apa namanya, masa depan, bukan begitu. Cuman namanya juga tren di dalam bisnis itu mestinya sih hampir pasti, walaupun tidak pasti, cuman ada kecenderungan akan ke arah sana. Sehingga saya sudah membaca hal tersebut. Cuman saya bisa dibayangkan kalau saya menjelaskan itu ke ibu saya. Jadi terus terang yang karir terakhir saya, karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, nanti ibu saya malah tidak meridoi, padahal saya juga nggak bilang-bilang sih ke beliau. Baru setelahnya saya baru ngomong gitu ya, bahwa saya pindah ke sini. Cuman mungkin sedikit apa namanya, potongan percakapan yang cukup lucu ya pada saat itu ketika saya sampaikan ini. Tentunya waktu itu namanya masih Grab Taxi. Saya bilang, Mah, saya panggil Mama, kan saya ini pindah ke Grab Taxi. Oh, apa itu? Saya sebelumnya di airlines, bisa dibayangkan kan ya, saya di airlines, saya cukup sukses di situ. Apa itu? Perusahaan taksi, kata beliau ya. Kata saya, bukan Mah, itu apps atau aplikasi. Apa itu aplikasi? Sama pada saat itu semua orang juga bingung, apa itu aplikasi? Waduh, saya susah menjelaskannya. Pokoknya itu teknologi dan gini-gini. Kemudian naluri seorang ibu akan ke pertanyaan berikutnya, kantornya di mana? Mungkin Ustazah dan teman-teman, waktu itu kantor kami itu adalah di Ruko. Jadi dari perusahaan airlines besar dan lain-lain masuk ke ini, dan kantornya di Ruko, pasti seorang ibu, waktu itu saya masih ingat pandangan ibu saya itu memandang saya kayak seperti, ini apa nggak salah ya, kayak seperti itu gitu ya. Cuman di situ saya juga sekali-sekalinya itu bukannya minta izin, tapi saya benar-benar ngasih tahu aja gitu ya. Karena dengan keyakinan mudah-mudahan insya Allah nanti saya diberi kemudahan untuk memperlihatkan, menjelaskan apa ini sebetulnya. Dan alhamdulillah, dan sebetulnya ini tentunya kami serahkan kepada Allah gitu, dan benar-benar itu Allah yang menentukan. Hal-hal berjalan bukan hanya sesuai dengan yang direncanakan, tapi bahkan lebih baik dari yang direncanakan. Jadi hal-hal yang ditanyakan ibu saya tadi itu apa, kemudian kantornya di mana, sekarang saya rasa itu udah bukan menjadi pertanyaan lagi, dan bahkan ibu saya pun tidak perlu lagi bertanya, kelihatannya sudah cukup jelas, dan semua orang juga sudah bisa, kalau bahasanya adalah udah self-explanatory. Ya, saya hanya bisa bersyukur kepada Allah. Nomor satu adalah saya tetap mendapatkan blessing dari ibu saya, atau ridho dari ibu saya. Dan yang kedua, ya mudah-mudahan bisa ikut membanggakan beliau juga. Amin. Baik Pak Rizky, apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa awalnya mungkin Mamah ketika tahu Bapak pindah kerja atau menempati posisi di Grab ini, mungkin dalam hati mungkin memandang sebelah mata, melihat ruko dan sebagainya. Tapi berjalannya waktu Bapak bisa membuktikan dan ternyata Bapak berhasil. Bagaimana Bapak menyikapi keberhasilan Bapak ini sebagai bentuk rasa syukur Bapak? Apa yang Bapak capai saat ini? Ya, pertama adalah sekali lagi saya kalau lihat balik semuanya, mungkin ada dua hal. Yang pertama adalah kesuksesan itu dilihat dari luar saja. Orang tidak tahu sebetulnya bahwa di tengah-tengahnya itu banyak sekali cobaan, up and down, dan luar biasa. Jadi datang dengan kesuksesan itu pasti paketnya itu datang juga dengan kesusahan. Kan ada di ayatnya innamal usri yusron, innamal usri yusro. Memang bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Tapi saya juga melihatnya adalah sama. Di balik kesuksesan itu banyak banget kesulitan-kesulitan yang orang mungkin nggak lihat, dari orang lihatnya hanya mungkin luar-luarnya aja, padahal kesulitannya itu banyak sekali ya. Yang kedua adalah insya Allah dan alhamdulillah saya sih tidak pernah menatributkan keberhasilan ini adalah sebagai keberhasilan saya. Bahkan mungkin saya lihat kecil sekali ya, karena kalau saya lihat setelah semua kesuksesan, saya pikir-pikir lagi ya,
ada banyak hal yang mungkin emang kerja keras, tapi kerja keras itu dibarengi dengan mungkin momentum yang mungkin pas aja gitu ya. Walaupun ada kesulitan-kesulitan, kemudian ada momentum yang pas. Kesulitan-kesulitan, kemudian ada momentum yang pas. Kalau ada beberapa orang bilang ada hokinya. Kalau ada orang bilang ada keberuntungannya. Kalau saya bilang itu adalah qadarullah, itu adalah barakah Allah, itu ditentukan oleh Allah. Jadi menurut saya memang kita harus berusaha luar biasa, karena kalau tidak berusaha ya kita tidak akan mencapai apa-apa. Tapi harus ingat ketika keberhasilan itu terjadi, saya juga selalu mengingatkan diri saya sendiri bahwa ini semua sebetulnya kalau dilihat-lihat lagi, walaupun kita sudah berasa keras, tidak bisa terjadi kalau tidak ada atau ridho atau ketetapan Allah. Dan balik lagi ke topik kita hari ini, ridho dan ketetapan Allah, saya percaya sekali itu besar hubungannya dengan ridho dari seorang ibunda. Dan apa ya namanya ya, ini menurut saya ini hal yang indah dan saling berhubungan satu sama lainnya. Dan ini sebuah topik yang mungkin ke setiap kita ini, kalau kita bicara ibu, terus bagaimana kita merasa kita ini berhutang budi, dan ini semuanya ada kaitannya dengan itu. Ini hal yang cukup sensitif ya. Ini saya antara senyum tapi hati saya bergetar, pengen nangis juga gitu ya dengan topik seperti ini gitu ya. Tapi saya rasa semua orang mungkin akan merasakan hal yang sama. Tentunya semua orang beda-beda kadar kesuksesannya, karena sukses itu tidak diukur dari materi, tapi sukses itu diukur dari mungkin apa yang kita rasakan. Pencapaian itu adalah memberikan ketenangan dan kepuasan, dan juga memberikan manfaat buat orang lain, dan setiap orang saya yakin punya perannya masing-masing. Dan pasti saya rasa, sama seperti yang saya rasakan, semua orang juga merasakan bahwa ini besar sekali. Pertama adalah benar-benar ridho Allah, dan yang kedua adalah ridho Allah itu erat hubungannya dengan ridho seorang ibunda. Ya. Baik Pak Rizky, kita beralih ke Ustazah. Apa yang disampaikan Pak Rizky di dalam setiap kegiatannya, beliau selalu melibatkan Allah di urutan pertama. Kemudian di urutan kedua adalah ridho dari seorang bunda. Bagaimana pandangan Ustazah secara agama Islam mengenai hal ini? Ya, jadi Bu Indah tadi menarik ya apa yang dikatakan Pak Rizky ini. Pak Rizky ternyata memang sudah menerapkan etos kerja Muslim itu. Etos kerja Islami itu memang ada beberapa poin penting di situ. Pertama, ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan, itu memang sangat diperlukan kerja keras. Jadi Allah mencintai orang yang bekerja sungguh-sungguh. Nah, di dalam hadis juga Rasulullah mengingatkan seperti itu. Nah, Pak Rizky tadi mengatakan kesungguh-sungguhan itu penting. Gitu. Dalam bekerja kesungguh-sungguhan itu penting. Jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi betul-betul maksimal kerja kita. Karena Pak Rizky yakin sekali 3 konsep Islam itu ikhtiar, doa, dan tawakal. Tidak mungkin Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik ketika ikhtiar kita tidak sempurna gitu. Nah, tetapi bukan berarti Allah dengan menyuruh kita bersungguh-sungguh tadi tidak ada maksud. Allah mencintai hambanya dengan bersungguh-sungguhnya melakukan pekerjaan itu lahan amal soleh buat kita gitu, lahan amal soleh buat kita. Nah, kemudian apalagi yang diperlukan? Yang kedua itu memang diperlukan sekali di situ kebesaran jiwa, ya, kebeningan hati, inner beauty kata orang sekarang itu. Jadi seorang yang memiliki etos kerja Muslim itu dia punya hati yang kaya, dia ikhlas melakukan pekerjaan seperti tadi ya. Sebab apapun muara pekerjaan kita, kalau tidak ikhlas nggak ada nilai apa-apa gitu. Kita mungkin kenal dengan Ari Ginanjar Agustian. Beliau apa yang tidak beliau dapatkan gitu. Ketika 7 tahun jadi seorang direktur perusahaan besar di Jepang gitu ya. Tapi beliau nggak merasa puas gitu. Kenapa? Memang kalau kita bekerja tanpa visi yang jelas, tanpa tujuan yang lebih terarah, sesuai dengan fitrah manusia kita, ya, yang seorang makhluk yang beragama, itu kita nggak akan mendapatkan kepuasan dalam bekerja itu. Jadi visi hidupnya jelas ini Pak Rizky. Tujuannya apa? Mencari ridha Allah. Oke, kita ikhlas, kita mengacu kepada visi itu. Nah, kemudian harus dibarengi keikhlasan itu dengan bukti gitu. Tadi Pak Rizky mengatakan ada masa tadi kita di balik kemudahan itu ada kesulitan, di balik kesulitan ada kemudahan. Disitulah kita diuji, kita sabar tidak gitu. Kita sabar tidak? Allah menguji kita, Allah tempa kita lagi. Sebab kata Rasulullah dalam satu hadis,
tanda sayang Allah itu seseorang itu diberi ujian demi ujian gitu. Jadi jangan kita menganggap ujian itu sebagai bentuk Allah itu nggak sayang kita. Padahal Allah itu sayang kita. Sebab ketika kita dapat ujian, kita merasa sangat dekat, kita merasa sangat nikmat beribadah itu. Wah, air mata bisa jatuh beribadah itu. Bagi orang yang nggak dapat ujian itu nggak ngerasa apa-apa, nggak bisa menangis dia. Tapi bagi yang dapat ujian itu berdoa aja bisa air mata itu jatuh gitu ya, tanpa kita sadari. Dan kita di situ merasakan betul-betul sangat membutuhkan pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu bagi kita pada saat dapat ujian itu luar biasa terasa betul. Nah tadi Pak Rizky mengatakan bagaimana beliau sabar menjalani itu semua gitu ya. Ketika ada kesulitan dihadapi, dicari lagi solusi, ikhtiar lagi kita, karena itu ada peluang amal soleh lagi. Allah hadirkan ujian, kita berikhtiar lagi, ada peluang amal soleh lagi gitu. Nah, nanti itu yang kita lalui sehari-hari. Nah, lalu apa tadi yang disebutkan juga oleh Pak Rizky, kunci keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan ini, kalau kita mau menerapkan etos kerja muslim, rasa syukur kepada Allah gitu. Ketika hari ini satu kesulitan berlalu, kita syukuri. Ya, ketika kita berhasil lagi, kita syukuri, kita berhasil dengan sebuah keberhasilan nikmat yang kita peroleh dari apa yang kita usahakan. Kita juga bersyukur ketika kita mendapat kesulitan-kesulitan, karena kita syukuri apa kesulitan itu ternyata masih bisa kita atasi gitu, masih ada jalan keluar gitu ya oleh Allah gitu. Jadi dalam situasi apapun Pak Rizky mencoba menerapkan sosok yang bersyukur kepada Allah gitu. Itu yang saya lihat tadi. Nah, kemudian jelas doa yang sungguh-sungguh. Nah, ketika kita memang punya visi yang sudah jelas gitu, tujuan kita dalam apapun pekerjaan kita, profesi kita, mengharapkan ridha Allah, sehingga setiap detik, 5 menit, 10 menit, 1 jam, 1 hari, 24 jam, berhari, bertahun, insya Allah itu tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Kemudian tadi bagaimana memupuk keikhlasan, syukur, sabar ya, kemudian rajin berdoa, bekerja secara maksimal, profesional. Jadi memang Allah itu cinta orang yang profesional. Allah nggak mau dengan orang setengah-setengah, bahkan Allah benci dengan orang-orang pemalas. Nah kan begitu Pak Rizky. Nah bagaimana ini bisa terwujud? Ini yang dikembangkan oleh Pak Rizky. Kita melihat sebenarnya itulah etos kerja seorang Muslim yang harus dikembangkan oleh setiap kita, begitu ya, setiap kita gitu. Nah mungkin juga tadi saya melihat Pak Rizky tidak mengacu kepada hasil duniawi semata gitu. Yang difikirkan juga hasil ukhrawi, karena itu beliau sangat mengharapkan keridhaan orang tua gitu. Ketika orang tua ridho, apa yang kita lakukan ini menjadi berkah di sisi Allah, nah kemudian yang kita lakukan berpahala, pahalanya dialirkan Allah pula kepada kedua orang tua kita. Karena setiap amal soleh yang dilakukan seorang anak, nah itu kalau diniatkan mengharapkan ridha Allah, kita dapat pahala, pahala itu mengalir kepada kedua orang tua kita. Jadi Pak Rizky benar-benar saya kira punya visi hidup duniawi dan ukhrawi ya, dengan tadi yang beliau paparkan. Mungkin begitu Bu Indah. Ya, terima kasih Ustazah. Jam sudah menunjukkan 16.40, mungkin Pak Rizky mau pindah ke mobil ya? Kegiatan dulu di tempat lain, dan sambil mengisi kekosongan waktu, kita bisa tanya jawab dengan para jamaah yang hadir. Dan kalau Pak Rizky untuk saat ini ingin izin sebentar Pak, berpindah tempat, dipersilahkan Pak. Nggak jadi ya Pak Rizky ya? Nggak jadi Pak Fadian, jadi saya stay di sini kok. Oke, alhamdulillah. Iya. Rupanya mungkin kayaknya ada doa ibu, tapi ini mungkin doa ibu Ustazah ini. Ya, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya Pak Rizky, dan tentunya para jemaah nih senang banget nih pengen dengar cerita yang menarik dari Pak Rizky. Baik, tadi Pak Rizky telah menceritakan begitu banyak ya keterlibatan Bunda ya dalam hidup Pak Rizky yang luar biasa. Kemudian secara agama nih, bagaimana ketika staf Bapak gitu ya meminta Bapak untuk menjadi khotib di sholat Jumat, dan bagaimana penerapan Bapak dalam kehidupan sehari-hari terhadap ayat suci Al-Quran? Silahkan Pak. Ini pertanyaannya di luar ibu nih. Karena tadi ada agamanya, jadi biar lebih lengkap Pak. Ya, kalau ujian di sekolah ini pertanyaan kejutan nih emang. Jadi yang pertama apa tadi untuk
khotib sholat Jumat ya. Kesediaan Kemudian Bapak yang menjadi kedua, khotib dalam sholat Jumat. oh iya siap. Jadi, yang kedua apa tadi? Yang kedua, bagaimana Bapak menempatkan ayat suci Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Baik. Ya, sambil ini saya bagikan juga kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu biasanya emang trik saya kalau lagi webinar bisnis, bapak ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan yang sulit, kemudian saya coba tanyakan lagi sambil saya mikir sebetulnya itu. Hanya di sini saya buka rahasia saya. Jadi, jadi yang pertama adalah untuk khotib sholat Jumat ya. Yang pertama mungkin saya merasa mungkin belum sepenuhnya saya bisa melakukan hal tersebut karena ilmu saya masih jauh sekali, Bu Ustazah, Bu Indah, dan lain-lain. Tetapi kalau diharuskan, diwajibkan, tentunya harus bisa. Jadi emang ini kewajiban kita adalah sebagai seorang laki-laki gitu ya, muslim gitu ya, ketika sholat Jumat kalau memang harus dibutuhkan ya kita harus bisa. Hanya saja memang saya masih merasa saya masih jauh kalau dibandingkan orang-orang lain gitu ya. Tentunya saya akan memberikan mimbarnya, kursinya kepada yang lebih berilmu, tetapi ketika diharuskan tentunya saya pun harus siap dan harus bisa. Alhamdulillah ke pandemi ini banyak sekali plus minusnya. Salah satu hal yang plusnya adalah memang memaksa kita untuk bisa lebih belajar hal-hal seperti ini ya. Dulu tentunya ketika pandemi, ketika awal-awal sholat Jumat itu masih protokolnya mungkin masih belum meyakinkan dan lain-lain, kita harus lakukan itu di rumah. Sekali lagi ya tadi, saya mau nggak mau saya harus menjadi imam sholat Jumat dan tentunya belajar untuk bagaimana melakukan hal tersebut karena ya itu menjadi kewajiban ya. Jadi ya jawaban saya untuk yang itu saya mungkin masih banyak orang lain yang saya rasa lebih kompeten, tapi saya siap jika memang harus melakukan hal tersebut. Untuk yang Al-Quran ya alhamdulillah sebetulnya ini Al-Quran adalah hal yang cukup dekat dengan saya dan keluarga. Ya tentunya yang saya harapkan adalah ridho Allah untuk terus memberikan hidayah yang terus-menerus dan barokah ini untuk terus mendekatkan terhadap Al-Quran. Menurut saya ini kan Allah berikan dan surat pertama adalah Al-A'la ya, Iqra ya Al-A'la di mana disuruh baca. Jadi memang kewajiban kita adalah untuk baca. Jangan sampai hidup ini berlalu tanpa kita membaca apa yang menjadi firman dan pedoman Allah. Kalau menurut saya pertama adalah ini emang diwajibkan. Yang kedua adalah Al-Quran itu kita butuh. Jadi ada dua hal yang saya lihat di sini ya dari Al-Quran itu. Yang pertama diwajibkan karena diminta kita baca dan itu adalah sesuatu yang diturunkan langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril dan kemudian Rasulullah. Tapi unsur keduanya yang saya lihat mungkin lebih menarik dan mungkin ini bisa menjadi motivasi buat banyak orang adalah kita butuh membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan di salah satu ayat Al-Quran adalah Al-Quran itu adalah penyembuh atau obat untuk kita sendiri. Jadi jangan dilihatnya kadang-kadang orang terlalu banyak melihatnya adalah wajib disuruh baca ini segala macam. Jangan lupa bahwa kita sebagai muslim ini juga butuh untuk membaca Al-Quran. Saya sendiri melihatnya selalu dari dua sisi tersebut, tapi untuk menjadikan motivasi saya lebih adalah saya lebih menekankan kepada hal yang kedua tadi, kalau saya personal ya, bahwa saya butuh, keluarga saya butuh, bahwa ini adalah solusi, bahwa ini adalah petunjuk, dan kalau dibaca ya insya Allah saya sebagai orang awam ya, semakin saya membaca, semakin saya juga melihat banyak hal-hal yang sebelumnya yang saya tidak tahu, kemudian tahu, banyak hal yang kemudian makin menambah bahwa wah ini luar biasa, ini sangat meyakinkan, ini adalah hal yang mungkin tidak mungkin dibuat oleh seorang manusia gitu ya, dan ini adalah banyak sekali solusi-solusinya. Jadi Al-Quran alhamdulillah dan insya Allah dekat buat saya dan keluarga, dan saya lebih melihatnya memang sebagai sebuah kebutuhan. Pak Rizky, ada bisik-bisik tetangga nih, Pak Rizky tuh menghafal Al-Quran ya? Benar Pak Rizky? Saya belajar untuk menghafal Al-Quran. Ya. Belajar apa sudah hafal nih Pak? Karena info yang kami dapat, Bapak sudah hafal gitu untuk Al-Quran ini Pak. Enggak sih, masih dalam proses. Tapi ya usaha keras.
mudah-mudahan. Sama seperti saya pikir tadi, sebetulnya motivasinya lebih ke ini. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak menyampaikan ini dengan sudut pandang yang salah ya. Dan saya sebetulnya agak berhati-hati sekali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini karena saya tidak mau juga menjawabnya dari sisi yang salah ya. Tapi mudah-mudahan saya menjawabnya lebih kepada motivasi semuanya ya. Saya ingat ketika saya di awal karir saya dulu, salah satu unsur yang paling penting adalah untuk karir saya di dalam bisnis ini, terutama di bidang teknologi, adalah berbahasa Inggris. Saya itu ketika mahasiswa tidak cakap berbahasa Inggris, tapi saya berusaha keras untuk bisa mengerti bahasa Inggris. Saya belajar keras, saya berinteraksi dengan keras, saya ingin saya bisa. Dan ternyata bisa, gitu ya. Ternyata diberikan kebisaan. Ketika karir saya sudah cukup sukses dan lain-lain. Kemudian saya seperti diingatkan gitu pada suatu waktu bahwa kalau saya punya keinginan keras seperti itu dalam bisnis, dalam bahasa Inggris, kenapa saya tidak punya keinginan yang sama, yang keras untuk Al-Quran dan bahasa Arab? Sekali lagi, saya ini masih pemula, Bu Indah dan Bu Ustazah ya di sini. Tapi setidaknya keinginan keras saya itu saya tempatkan cukup serupa dan bahkan mudah-mudahan lebih daripada keinginan saya dulu adalah untuk bisnis dan untuk bahasa Inggris. Saya berusaha sekali karena saya merasa malu. Kalau dulu saya berusaha keras untuk dunia seperti itu, kenapa saya tidak berusaha keras untuk akhirat? Gitu. Baik Pak Rizky, Ustazah ini menarik sekali ya. Beliau adalah sosok yang bisa dibilang soleh, namun selalu mengatakan masih belajar. Bagaimana sudut pandang Ustazah mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Rizky ini, bahwa menempatkan agama di dalam hatinya, gitu ya, ini menjadi prioritas beliau. Bagaimana Ustazah menyikapi ini? Ya, jadi Bu Indah, dalam konteks psikologi agama ya, itu di dalam kehidupan manusia ini ada pengalaman-pengalaman beragama yang membawa kepada terjadinya kematangan beragama. Kematangan beragama itu bisa terjadi akibat konversi agama yang dialami oleh seseorang. Konversi itu adalah perubahan arah keyakinan ketika seseorang semula biasa-biasa saja beragama, tetapi tiba-tiba berubah secara mendadak, dia menjadi lebih konsen terhadap ajaran agamanya, lebih konsen, dia lebih perhatian lebih tinggi kepada ajaran agamanya. Nah, saya melihat apa yang terjadi pada Pak Rizky tadi itu memang hasil dari sebuah konversi agama. Itu kalau yang positif tadi konteksnya, memang dampaknya kepada terasanya ajaran agama itu sebagai sesuatu yang nikmat gitu. Jadi ketika kita sholat, hari ini kita jarang mungkin muhasabah ya. Sholat seorang muslim dan muslimah itu ada yang baru pada tahap tataran ritualitas. Jadi dia sholat 5 waktu sehari semalam, tapi nggak merasakan nikmat sholat itu gitu. Kemudian nggak ada bekas juga dari sholatnya itu terhadap perilaku gitu ya. Nah, begitu juga baca Quran. Ada orang baca Quran, tapi sekedar membaca sebuah ritualitas gitu. Tapi tidak merasakan nikmat membaca Al-Quran itu, apalagi dampaknya terhadap perilaku gitu. Maka bagaimana supaya sholat itu menimbulkan bekas kepada kehidupan kita, sholat itu menjadi sebuah kebutuhan bagi hidup kita, kemudian membaca Al-Quran itu bukan sebagai sebuah ritualitas, tapi kebutuhan bagi hidup kita, itu memang butuh proses. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, itulah tadi yang dikatakan oleh Pak Rizky itu. Ketika beliau membaca Al-Quran, yang dituntut oleh Allah itu, betul kita membaca itu setiap huruf yang dibaca itu sudah diberi pahala oleh Allah. Itu baru tahap pertama. Gitu. Tetapi seorang muslim itu, kata Rasulullah, hidupnya hari ini jika sama dengan hari kemarin, itu orang yang merugi. Hidupnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu kualitas, kalau kualitas hidupnya lebih buruk, itu orang yang terkutuk, kata Rasulullah. Tapi jika kualitas hidupnya lebih baik hari ini dari hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Maka Pak Rizky mencoba gitu. Kalau selama ini cuma baca Quran, sebuah ritualitas belaka gitu. Beliau ingin
menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Maka beliau telaahlah arti dari ayat yang dibaca tadi. Dilihat apa sih makna yang terkandung dari ayat tadi. Ketika dilihat makna yang terkandung dalam ayat itu, ayat demi ayat memberi informasi-informasi yang bervariasi. Nah, jelas di situ informasi di dalam ayat itu betul-betul informasi yang mencerdaskan. Di dalam Al-Qur'an dikatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu ya. Jadi jelas-jelas Al-Qur'an itu pembeda antara yang hak dan yang batil, itu yang benar saja yang dijelaskan di situ, lalu dijelaskan pula yang tidak benarnya seperti apa gitu. Kemudian syifaul lima fis sudur, jelas itu membawa obat ke dalam jiwa, membuat kita jauh lebih tenang gitu ya. Nah, mungkin mukjizat Al-Qur'an itu Pak Rizky merasakan mukjizat itu dalam konteks tadi kenyamanan rohani, ketenangan batin. Tapi dunia kedokteran dan dunia kesehatan sudah membuktikan gitu. Mukjizat Al-Qur'an itu berdampak kepada medis juga, kepada fisik manusia ternyata. Ya, ketika saya pernah menyampaikan seorang profesor dokter yang divonis kanker stadium 4 ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Beliau mencobalah membaca Al-Qur'an, menggali isi Al-Qur'an, sampai beliau merasakan membaca Al-Qur'an itu sebuah kebutuhan, tidak lagi ritualitas. Jadi seperti makan tablet katanya. Kalau saya tidak baca Al-Qur'an habis subuh, habis maghrib itu ada yang kurang dalam hidup saya. Lalu beliau coba seperti itu. Memang sesuatu yang aneh terjadi gitu. Padahal beliau sudah berobat ke Jerman kemana-mana. Ternyata yang tadi disebut kanker stadium 4 itu hilang sama sekali. Nah, itu satu contoh kasus. Jadi mukjizat Al-Qur'an itu luar biasa, bisa dirasakan bagi orang-orang tentu yang mencoba pula menjemput hidayah Allah dengan berjuang mentadabburi Al-Qur'an tadi. Tadabbur itu artinya dia membaca, dia perbaiki bacaan, sebab tahsin Quran itu juga mempengaruhi arti gitu ya. Nah, pernah saya katakan ketika kita membaca satu saja tasdid kurang pada kalimat kedua misalnya, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Tasdidnya kita kurangkan menjadi iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Artinya sudah berbeda gitu. Tidak ada penguatan takkidnya lagi. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan kami minta tolong. Itu contohnya. Apalagi kalau ada ha besar, ha kecil menjadi ha besar, Ar-Rahmanir Rahim, kita baca Ar-Rahmanir Rahim, berbeda lagi itu artinya itu. Nah, jadi sampai kepada artinya kita lihat, makna kita lihat, tafsirnya kita lihat. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Rizky. Sehingga beliau merasa kebutuhan gitu, kebutuhan rohani beliau gitu. Untuk lebih tahu tentang Al-Qur'an, lebih tahu tentang kebesaran Allah yang sesungguhnya. Nah, jadi kita melihat apa yang dilakukan Pak Rizky ini sudah sesuatu yang memang patut menjadi teladan bagi kita semua. Gitu. Beliau mengejar kebahagiaan duniawi, tetapi beliau seimbangkan dengan mengejar kebahagiaan ukhrawi. Karena kata Allah, berusahalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa, berusahalah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Ayat bicara begitu, hadis juga bicara seperti itu. Nah, Pak Rizky mulai melangkah ke arah itu, gitu. Bagaimana beliau mempersiapkan hidup untuk akhirat. Tadi tidak saja menelaah, tidak saja mentadabburi, tapi sampai kepada menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Saya kagum Pak Rizky ketemu dengan seorang ibu, itu umurnya sudah 102 tahun, tetapi tidak pakai kacamata. Ketika saya tanya anaknya, apa ini ibu kok bisa seperti ini? Rupanya si ibu itu rutin sekali baca Al-Qur'an. Jadi tamat Al-Qur'an itu oleh beliau itu dalam sebulan itu bisa berulang kali gitu. Rupanya Allah beri mukjizat seperti itu. Jadi kita salut ya. Kita salut dan bangga dengan apa yang dilakukan Pak Rizky tadi. Oke Bu Indah, itu mungkin ya. Terima kasih Ustazah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada chat yang masuk yang ditujukan kepada Bapak Rizky. Mohon dibantu Bu Rani untuk dibacakan chat ini dari Ibu Emi. Silakan Bu Rani. Oke Bu Indah, dari Bu Emi. Ya. Dari yang itu. Assalamualaikum. Ya, ini ya, izin untuk bertanya, kenapa ada orang yang pintar tapi sulit dalam menghadapi permasalahan hidup. Tapi di sisi lain ada orang yang tidak terlalu pandai tapi selalu mampu memecahkan permasalahan dan cenderung berhasil. Begitu Ustazah pertanyaannya, silakan dijawab. Ya. Ini ditujukan kepada Bapak Rizky ya. Rizky ya? Silakan. Wah, waduh, ini
Emang dahsyat forum ini ya. Saya ditanya hal-hal yang biasanya saya tidak ditanya. Oke, tapi saya menjawab dari mungkin sisi saya dulu ya. Jadi bahwa pertama memang tadi Ustazah juga sempat bilang bahwa semua orang itu diberi cobaan ya. Jadi ada orang pintar pun diberi cobaan gitu ya. Kadang-kadang orang pintar itu juga nggak semuanya pintar itu bukan satu-satunya. Karena sekali lagi harus kita ingat bahkan pintar itu adalah amanah dari Allah. Pintar itu bukan kita yang membuat atau keahlian seorang, bukan hanya kepintaran ya, keahlian seorang. Orang misalnya bisa mengukir dengan sangat baik. Apakah itu dia yang bikin bahwa dia kemudian bisa jadi, emang dia belajar mungkin dan lain-lain. Tapi itu adalah diberikan oleh Allah dan itu adalah sebuah amanah. Jadi pintar pun adalah sebuah amanah. Dan sekali lagi itu mengingatkan kepada kita menurut saya bahwa pintar itu bukan satu-satunya cara untuk memecahkan masalah. Banyak sekali masalah-masalah lain tadi, karena kalau kita saya mengingat-ingat gitu ya, misalnya hadis Rasul kemudian Al-Qur'an, apakah ada di situ satu hal yang menyebutkan hanya pintar gitu ya? Tidak kan? Banyak sekali di situ ya, bahwa kita menghadapi berbagai macam masalah itu adalah harus melalui berbagai macam approach juga. Jadi jangan melihat dari satu dimensi saja. Dan memang dilihat masalah itu adalah tadi sebagai cobaan untuk mendekatkan. Tapi juga sekalian mengingatkan juga bahwa memang pentingnya untuk memasuki Islam ini secara keseluruhan kafah. Tentunya saya juga masih dalam proses, bukannya saya bilang saya jauh sekali, tapi saya ingin sekali secara kafah di sini, karena tentunya semua solusinya nanti ada di situ. Salah satu contohnya misalnya mungkin kalau saya lihat dari apa yang saya tahu, bisa diselesaikan mungkin dengan misalnya sholat tahajud misalnya. Tadi ibu juga ya, ibu kemudian sholat tahajud. Karena dalam sholat tahajud, di setelahnya pun ada doa di mana ya tadi Robbi adkhilni mudkhala sidqin, artinya apa? Masuknya juga diberikan jalan yang benar, kemudian akhrijni mukhrajah sidqin, keluarnya juga lewat jalan benar. Ini coba dilihat ya, indah sekali ya. Masuknya dikasih jalan masuk yang baik, keluarnya juga jalan keluar yang baik. Dan yang terakhir dalam doa itu adalah diberikan pertolongan dari kekuatan Allah yang menolong. Kekuatan yang menolong. Menurut saya ini bahasa yang menurut saya luar biasa ya. Ini bukan dibuat oleh manusia ya. Bagaimana menempatkan permasalahan hidup kita dengan sangat baik dan memohon pertolongan dengan cara yang baik juga. Sehingga siapapun kita, apapun posisi kita, pintar, tidak pintar, kaya, tidak kaya, dan lain-lain, semuanya membutuhkan itu. Masuk melalui jalan yang baik, keluar melalui jalan yang baik juga, dan diberikan kekuatan yang menolong. Saya rasa ini salah satu yang saya banyak pelajari, dan semakin digali saya jadi semakin merasa memang semakin dangkal ilmunya, dan justru malah ingin menggali lebih dalam lagi. Mohon maaf Ustazah, saya menjawab dari sisi saya dengan keterbatasan saya, karena pertanyaannya ditujukan kepada saya. Ini pertanyaan. Terima kasih Pak. Yang sudah terang aja. Rizky. Terima kasih banyak Bu Rani. Ustazah, terima kasih. Baik, kita kembali kepada pertanyaan berikutnya Pak Rizky. Tadi kan Pak Rizky sudah menggambarkan. Ya, Windah, boleh saya sedikit ya, menimpali tadi pertanyaan tadi. Ya, jadi memang di dalam konsep Islam itu, manusia itu lahir dilengkapi dengan potensi-potensi. Jadi ada beberapa kecerdasan yang ada pada diri manusia. Ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, ya, kemudian kecerdasan intelektual. Nah itu tadi ada sebetulnya ada bisa 8 kecerdasan, 10 kecerdasan, tapi saya ingin ungkapkan 4 kecerdasan ini saja dulu. Nah lalu ketika di dalam diri manusia itu berkembang hanya kecerdasan intelektual semata atau kecerdasan kognitif, jelas inilah yang akan melahirkan produk manusia-manusia hebat, tetapi manusia yang tidak memiliki iman dan takwa, manusia yang tidak memiliki kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial. Nah, kenapa? Karena otak itu punya keterbatasan dalam menyelesaikan masalah-masalah gitu. Nah, karena saya konsultan ini Pak Rizky, saya konsultan keluarga gitu ya. Ketika kita coba mengadu setiap persoalan-persoalan dihadapi oleh misalnya masyarakat, oleh keluarga, hanya dengan kekuatan akal, logika ya, kemampuan berpikir, dia akan stuck. Tidak akan menemukan jalan keluar yang mendamaikan hati.
tapi hanya sebuah ketenangan sesaat atau sebuah solusi-solusi yang sangat semu begitu ya. Tetapi ketika di dalam penyelesaian itu ada pelibatan di situ Allah, kemudian aturan-aturan agama di situ, kembali kepada ajaran agama, di situ terasa ada solusi yang sesuai dengan fitrah kita gitu, yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, oleh karena itu, untuk tadi kasus Pak Rizky ini adalah produk anak yang memang di dalam keluarga berkembang kecerdasan spiritualnya, beliau ini ya kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosional dan sosial gitu. Nah, inilah produk beliau begitu ya. Jadi ada keseimbangan di antara semua kecerdasan itu berkembang di dalam diri manusia. Nah, kita memang sedih hari ini anak-anak kita Pak Rizky itu dipacu oleh sebuah proses pendidikan yang mengedepankan kecerdasan intelijensi semata gitu. Akibatnya memang saya sering itu ibu-ibu dari wali kelas di kelas unggul di SMU, di SMP mengatakan, gimana Bu Ulfa, saya punya anak-anak yang hebat-hebat, udah lulus di ITB, udah lulus di UI, ntar nanti dia jadi orang hebat. Tapi ada satu kecemasan saya, ternyata anak-anak yang di kelas unggul ini yang hebat-hebat ini, mereka betul-betul sulit kita untuk mengambil keputusan karena merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri gitu. Mereka nggak bisa mendengarkan pendapat orang lain ya. Nah, sehingga apapun ya tidak pernah bisa mendapat penyelesaian gitu untuk menemukan satu titik kesepakatan. Nah, ini ciri-ciri anak-anak kita hari ini Pak Rizky. Coba kalau anak-anak kita pun di rumah kita lihat yang pintar-pintar itu, kalau dia sampai di rumah masuk kamar, asik dengan dunianya, nggak mau tahu dengan lingkungannya gitu. Walaupun ada datang keluarga, disapa sedikit, udah mereka balik lagi ke dunianya. Nah, kenapa? Karena memang dalam keluarga pun udah jelas dalam proses pendidikan kita mengacu kepada kecerdasan intelijensi, kita pun orang tua enggak pula membantu ini bagaimana mengembangkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial anak dengan lebih baik dalam keluarga. Nah, akibatnya produk yang terjadi itu adalah produk seperti di anak yang hanya memiliki kecerdasan intelektual semata, sehingga dia jadi perhiasan saja oleh orang tuanya, perhiasan dunia gitu. Tidak menjadi anak yang soleh, seperti contoh profil Pak Rizky dan Pak Fadian ini, Pak Asril juga ini ya. Pak Fadian ini Pak Rizky luar biasa juga dengan orang tua beliau ini. Saya salut sekali gitu, bagaimana beliau kepada orang tua ya, luar biasa ini. Jadi ini betul-betul anak-anak surga yang ditampilkan Allah di hadapan kita bersama. Oke, mungkin itu ya Bu Indah tambahan saya. Iya, baik, terima kasih Ustazah. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya Pak Rizky. Masya Allah dengan kegiatan yang luar biasa ya, tapi Pak Rizky mengutamakan untuk agama sebagai dasar, kemudian Allah di dalam hati, kemudian Al-Quran menjadi kebutuhan. Bagaimana Bapak membagi waktu sehingga Bapak bisa juga menjadi penghafal Al-Quran, Pak, di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa? Wah, oke. Tadi saya sempat baca sih chatnya dan saya berpikir ya, bagaimana cara menjawab ini. Saya ada 3 sih mungkin jawabannya ya. Yang pertama adalah potensi manusia ya. Ternyata kita jangan menganggap enteng potensi kita sendiri. Wah, kita nggak mungkin, kita nggak bisa ini, kita tidak sanggup dan lain-lain. Kita ini sanggup. Kita diberikan sebuah kelebihan yang luar biasa, yaitu kita bisa beradaptasi, kita bisa belajar, dan kita bisa berusaha dengan luar biasa. Kalau ada maunya, ada motivasinya. Tadi makanya saya bilang belajar itu harus dari segi maunya, motivasinya. Karena kita bisa, jangan menganggap kita ini ada limitnya tuh sangat kecil. Baru aja kemarin anak perempuan saya bilang ke saya, "Pak, aku ini merasa kalau aku sibuk malah belajarnya lebih rajin gitu ya. Tapi kalau kurang sibuk malah jadi lebih malas-malasan." Jadi memang itu potensi. Ketika kita justru sibuk sekali, itu kita justru malah diberikan potensi untuk lebih produktif. Jadi jangan dilihat nomor 1 adalah jangan menganggap bahwa kita ini punya keterbatasan. Kita ini luar biasa sekali. Kadang-kadang kita dibatasi bahwa saya harus tidur ini sekian jam. Rasul bilang tidur sebentar saja gitu ya. Kita kaget kan dengan konsep seperti itu. Tapi ketika dijalankan ternyata sangat bisa, dan itu justru malah sangat produktif. Yang kedua, tadi saya sempat pikirkan juga adalah penting dalam bisa menjalankan itu adalah, dan saya juga masih belajar sekali lagi, adalah untuk istiqomah. Artinya adalah terus-terusan ya.
tadi konsistensi. Tadi Ustazah sempat bilang bahwa saya ini kerja keras, tapi sebetulnya bukan kerja kerasnya saja, tapi saya itu konsisten, terus-terusan. Kalau saya percaya sesuatu itu, saya terus-terusan, saya akan konsisten. Dan apa namanya, ini yang mungkin yang harus kita lakukan, karena percuma kita melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi kemudian besoknya kita tidak lakukan lagi, karena itu akan hilang. Kita harus tahu kadar kita jalankan tadi, setelah kita melihat potensi kita jalankan, tapi jalankan dengan konsisten, istiqomah terus-menerus, kalau bisa malah diperbaiki lagi ya, apa namanya, karena ketika kita berusaha itu bagian dari apa namanya, keberkahannya adalah kita menjalankannya secara istiqomah dan terus-menerus. Yang ketiga adalah jangan lupa berdoa sih, karena ada zat yang mengatur semua ini, ada zat yang memberikan, yang ketika kita pikir kita tidak bisa, zat itu yang bilang bahwa kun fayakun, ketika jadilah maka jadilah. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya tidak bisa hal ini, saya mohon diberikan kekuatan, saya mohon diberikan hidayah, saya mohon diberikan mungkin kekuatan untuk bisa melakukan ini. Ya, kalau memang sudah ditentukan bisa, nanti tentunya akan bisa, dan semuanya ini kan datang dari Allah, baik hidayah maupun kekuatannya. Jadi ya mungkin 3 hal itu ya, Mbak Emma. Yang pertama adalah percayalah bahwa kekuatan kita ini, kemampuan kita ini lebih dari yang kita pikirkan bisa. Yang kedua, jalankanlah dengan konsisten, istiqomah. Yang ketiga, jangan lupa ya berdoa, meminta kekuatan yang tentunya hanya dari Allah lah kekuatan itu diberikan. Dari saya begitu, mudah-mudahan benar Ustazah. Silakan Ustazah, mau ditanggapi? Ya, jadi Bu Indah, memang proses kita di dalam hidup ini, ikhtiar itu harus maksimal. Tadi beliau mengatakan, di samping beliau berusaha profesional, tapi betul-betul konsisten beliau gitu ya. Terus melakukan usaha berbagai upaya. Kemudian beliau melakukan doa gitu. Di dalam doa itu seorang muslim itu berdoa bukan berarti di sana dalam titik kepasrahan saja gitu. Karena Allah itu akan mengabulkan kemana kecenderungan hati hambanya. Karena itu kita dalam berdoa gitu ada keyakinan kita Allah akan bantu kita gitu. Nah, Allah itu tidak akan malu, Allah itu ketika hambanya mengangkat tangannya berdoa, malu Allah itu tidak mengabulkan. Apalagi ketika hambanya itu berusaha. Memang itu disampaikan di dalam hadis ya. Allah itu malu tidak mengabulkan doa hambanya yang memanjatkan doa, mengangkat tangan kepadanya begitu. Kita udah berusaha maksimal, kita doa. Kemudian tawakal. Nah, ujung tawakal itu sebenarnya dalam tawakal itu bukan kepasrahan dalam konteks nol, tapi kepasrahan di situ adalah tawakal, ada optimis kita bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, itu yang sebetulnya konsep tawakal yang benar itu. Jadi jangan mengatakan pasrahlah di mati boslah ya Allah, bukan seperti itu ya. Di mana ajalah, sampai di mana ajalah ya Allah, ini apa yang terjadi jadilah. Tidak seperti itu. Tapi ada di situ nada di situ kita optimis. Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, itu yang terpenting. Jadi konsep hidup seorang muslim itu tidak konsep hidup yang patah semangat, ya, tidak begitu. Tapi konsep hidup yang penuh optimis, penuh semangat. Bahkan kepada Allah pun diminta oleh Allah, kita tidak boleh berburuk sangka. Kita harus positive thinking pada Allah. Tidak hanya kita disuruh positive thinking sama manusia, tapi juga harus berprasangka baik pada Allah gitu ya Pak Rizky ya. Kepada Allah prasangka baik kita, tidak hanya kepada sama manusia. Untuk apa kita berprasangka baik pada Allah? Karena Allah akan mengikuti kemana kecenderungan hati hambanya. Kalau kita berprasangka buruk pada Allah, ya udah Allah ikutin kemana prasangka buruk kita itu tadi gitu. Tapi kalau kita berprasangka baik, Allah iringi prasangka baik kita itu, kemudian Allah wujudkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi itu Bu Indah ya. Optimis itu penting. Ini satu pelajaran yang bisa dipetik dari Pak Rizky tadi. Baik, Ustazah. Saya mohon maaf Bu Indah, mau nyela sedikit nih. Tadi yang saya khawatirkan terjadi ini, ternyata ibu saya ikut di sini. Alhamdulillah. Karena tadi kan Allah menempatkan di tempat yang mulia. Mungkin saya ingin menempatkan ibu saya juga di tempat mulia, setidaknya di forum ini. Ini ada ibu saya, Ibu Wiarsi Sujono, ada di salah satu ini. Cuman mungkin videonya tidak terlalu ini. Mama ada di situ ya? Ngelihat dari situnya. Iya.
Oh, Mas Budi ya, Mama ya. Itu ibu saya Oh yang iya, ini Sujono Bunda. itu, Iya, iya, iya. Wiarti Sujono. Waduh. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Terima Assalamualaikum kasih Ibu. udah bergabung. Enggak apa sih? Itu bukan. Ibu ngomong. Saya unmute. Ibu ngomong aja. Iya, Halo, Ma. itu interconnection-nya rada butut, sehingga saya maafin ya. Iya, Ma. Ya, Ibu. Mas Budi capek-capek ke sini. Iya baik, terima Luar kasih biasa, Bunda ya. sudah hadir di acara kajian keluarga Sakinah sore ini. Dan karena kebetulan beliau sudah hadir, kami dari tim pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah meminta di sore hari ini Pak Rizky untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasihnya kepada Mama. Silakan Pak Rizky yang kebetulan hari ini hadir. Ya, waduh, ini baru sekali nih kayak gini. Biasanya saya langsung. Seperti tali kasih, Pak. Jadi kayak acara TV ya. Iya. Ya, Mama, ini dari tadi bicaranya adalah doa ibu tanpa penghalang, tanpa hijab. Jadi ini apa namanya, bahwa memang semua yang dilakukan kita oleh saya juga ini semuanya tidak bisa terjadi kalau tanpa mungkin ridho dari Mama. Dan alhamdulillah semua yang sudah tercapai sekarang dan masih banyak lagi sebetulnya yang ingin dicapai baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah bisa tercapai kalau semuanya dengan ridho dari Mama. Alhamdulillah dan terima kasih ya, Ma. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bunda, silakan kepada Bapak Rizky, silakan. Ya, kalau sebagai ibu mah ke semua anak sama mendoakan yang baik-baik. Kalau mau ujian didoain sebisanya, sholat hajat, berdoa ke Allah. Karena katanya ridho Allah itu ridho ibu atau ridho orang tua. Ada lagi, Mama? Silakan, Mama. Mungkin Mama bisa cerita Pak Rizky ini anak yang seperti apa di mata Mama gitu ya. Sepertinya mikrofonnya tidak aktif. Iya. Iya, connection-nya nih kali. Iya. Ya, baik Pak Rizky, jam sudah menunjukkan 17.14, 1 menit lagi waktu kita untuk bersama. Oh, silakan Mama ingin bicara nih nampaknya. Silakan Mama. Silakan Mama. Ya, namanya Rizky karena kebetulan waktu saya mengandung banyak aja rizkinya. Banyak aja rizkinya. Jadi saya bilang nanti kalau lahir namanya Rizky saja. Enak-enakan kalau saya semua anak tuh tidak dipikir panjang-panjang, tapi ya semua didoakan yang baik sebagai ibu atau orang tua. Itu aja, Mbak. Ya, terima kasih Mama, semoga sehat selalu dan terima kasih atas kehadirannya. Ya. Baik Pak Rizky. Terima kasih, Ma. Seperti tali kasih nih acara kita ya kali ini ya. Iya ya, jadi luar biasa. Baik Ustazah, mungkin ada yang ingin Ustazah sampaikan di acara terakhir kita sore hari ini, bagaimana kedekatan antara seorang anak dengan ibu yang pada akhirnya alhamdulillah membuahkan kesuksesan dunia dan akhirat. Silakan Ustazah. Baik Bu Indah, saya ingin menyimpulkan di sini bahwa keberhasilan seorang anak, ya kalau tadi Pak Rizky menjadi sosok yang berhasil, itu yang berperan itu adalah orang tua, ya orang tua tadi yang meridhai beliau. Kemudian yang pertama Allah dulu ya, Allah dulu, karena Pak Rizky tadi selalu melibatkan Allah dalam setiap apapun yang mau beliau lakukan, beliau libatkan Allah. Kedua, ridha Allah tadi itu akan terkait dengan ridha kedua orang tua. Nah, kedua orang tua beliau sangat meridhai beliau. Dan yang ketiga, walaupun di sini tidak terbaca, tapi saya turut memberikan apresiasi kepada istri Pak Rizky. Tanpa istri yang memfasilitasi seorang suami berbakti kepada ibu, ini tidak akan terwujud. Jadi seorang istri yang solehah juga berperanan itu di dalam mengantarkan seorang suami bisa berbakti kepada ibu tercinta, kepada ayah tercinta. Saya yakin itu, walaupun tadi kita tidak sempat mengungkapkan di sini, tapi apresiasi buat istri Pak Rizky ya. Mungkin itu Bu Indah yang bisa kita sampaikan.
Iya, baik. Terima kasih Ustazah. Yuk, ternyata ini masih ada lagi loh chatnya buat Pak Rizky. Gimana nih, apa mau lanjut? Apa kita akhiri? Masih ada 2 lagi chatnya. Ya, 2 lagi boleh, Ya, silakan. baik. Baik, Bu Rani silakan dibantu untuk dibacakan chat yang masuk. Bu Rani silakan. Oke, ini pertanyaan untuk Pak Rizky. Assalamualaikum Bapak Rizky. Saya Janati Danis izin bertanya. Bagaimana cara Bapak menentukan strategi pemasaran pada situasi ekonomi saat pandemi seperti ini? Terima kasih. Nah, inilah pertanyaannya. Silakan, Pak Rizky. Ya, ini pertanyaan yang saya sering jawab ya, jadi cukup lancar. Apa namanya? Tentunya ketika pandemi ini banyak sekali berubah. Tergantung sih sebetulnya usaha Bapak atau Ibu itu apa. Kemudian juga segmen Bapak Ibu itu apa. Tapi kan kembali kalau di usaha itu adalah customer first. Harus dilihat dulu pelanggannya itu apa. Ya, jadi pelanggannya itu apa selama pandemi ini, terjadi perubahan atau tidak, keinginan mereka menjadi apa. Itulah yang menjadi guidance kita, yang menjadi patokan kita untuk melihat apa yang harus kita lakukan berikutnya. Ya, kalau contohnya di usaha saya, tentunya misalnya sekarang ketika pandemi, orang kalau mobilitas transportasi mungkin akan berkurang, tapi mereka banyak melakukan pengantaran, sehingga kita fokus sekali untuk pengantaran, terus barang sehari-hari, dan lain-lain. Kalau untuk usaha-usaha mungkin kecil dan menengah, sangat penting sekali pada saat ini memang untuk masuk ke digitalisasi ya, karena kan banyak orang kita di rumah, untuk menyampaikan kepada kebutuhan mereka penting sekali untuk bisa disampaikan atau melalui digitalisasi. Itu dari segi duniawinya, tapi sekali lagi kembali kepada topik kita kali ini adalah ya kita harus memohon petunjuk. Tadi saya ketika masa-masa sulit seperti ini, tentunya semua orang sulit dan lain-lain. Tidak lain tidak bukan rezeki itu kan dari Allah. Ya ada beberapa hal ya yang tentunya tetap bersodakoh gitu ya, karena itu adalah pembuka rezeki juga. Yang kedua adalah untuk memohon kepada Allah. Tadi doa ketika sholat tahajud, Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasiran. Menurut saya itu doa yang sangat indah dan memberikan solusi untuk banyak orang di setiap keadaan. Jadi bukan hanya satu orang saja. Coba lihat doa tersebut, itu doa yang bisa dipergunakan oleh setiap orang, setiap keadaan, karena setiap orang pasti memiliki masalahnya masing-masing, dan nanti akan diberikan jalan keluar yang cocok untuk orang tersebut. Itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, silakan chat yang kedua, Bu Rani. Ya, ini chat yang kedua ada yang istimewa nih. Ini dari Ibu Diah Kramadi Brata. Wah, nama belakangnya sama sama saya ya. Udah sepupu ini kayaknya. Tanya Pak Rizky, love banget. Gitu loh Pak Rizky. Mana nih Pak Rizky? Tanggapannya silakan. Love banget itu ya. Mungkin jamaah ini kagum gitu ya dengan sosok Pak Rizky yang bisa dibilang sukses dunia akhirat. Maksudnya love itu gitu loh Pak. Ya, udah kita juga namanya bukan hanya ke saudara, kita love banget juga, luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi saya tidak melihat ini sebagai sebuah kesuksesan ya. Saya melihat ini sebagai sebuah proses. Pertama, dunia sendiri nomor satu, dunia ini tidak seberapa. Yang kedua, Allah bisa membolak-balikan keadaan. Jadi saya tidak pernah merasa bahwa ini suatu hal yang pasti atau suatu hal yang juga berkelanjutan. Kita harus siap apapun yang Allah berikan. Ya, kita siap sukses, tapi juga siap gagal juga. Yang kedua, untuk akhirat masih jauh sekali. Kita melihat banyak sekali kasus-kasus ya, ustazah ya, gimana orang mungkin kita cibirkan sepertinya mereka jauh dari akhirat, tapi ternyata di ujungnya husnul khotimah. Berubah sekali di ujungnya. Dalam mungkin sebulan sebelumnya, ada beberapa yang mungkin seminggu sebelum ajalnya, menjadi seseorang yang jauh sekali dibandingkan dengan kita semua. Saya pernah dengar cerita yang soal Freddy Budiman itu ya, ketika beliau itu mungkin tadinya dosanya banyak sekali, tapi beliau sangat tobat di ujungnya, kemudian bahkan beberapa
dalam 2 hari 3 hari terakhir beliau mengkhatamkan Al-Quran kalau nggak salah 7 kali yang saya dengar. Kemudian beliau minta ketika dieksekusi mati, salah satu permintaan terakhirnya adalah untuk dibuka penutup matanya. Kenapa? Katanya alasannya supaya saya bisa melihat dosa-dosa saya ketika ditembakkan ke saya dan saya bisa mohon ampun kepada Allah. Bayangkan itu ya, seseorang yang kita pikir jauh sekali, tapi ternyata di ujungnya menyusul. Dan sebaliknya terjadi ketika seorang yang merasa mungkin sudah diberikan hidayah dan lain-lain, tapi di ujungnya berbuat kesalahan yang luar biasa sehingga menjadi su'ul khotimah gitu ya, naudzubillah min dzalik. Sehingga janganlah dari setiap kita merasa bahwa kita sudah mendapatkan dunia dan akhirat, karena inilah yang justru malah terus menjaga kita supaya kita tetap istiqomah dan menjaga setiap sikap kita, karena justru kita jangan sampai mendapat ujung yang buruk. Marilah saya sendiri berdoa buat saya, keluarga, orang tua, saudara-saudara semua, insya Allah kita bisa husnul khotimah, dan tentunya juga buat para jemaah di sini semua, kita saling mendoakan dan saling menjadi saksi nanti di akhirat. Kita membawa kebaikan. Terima kasih Pak Rizky. Saya mau tanya ini, yang bilang love banget ini namanya sama nih. Siapa ya Pak Rizky? Tanya nggak? Ya kalau nggak salah sih, karena belum mengeluarkan mukanya, jadi nggak bisa diotentikkan gitu ya. Tapi ya itu adalah sepupu saya sih dari namanya. Terima kasih ya Ibu Dia, sepupu dari Pak Rizky yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ya baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah acara kajian keluarga Sakinah pada sore ini, alhamdulillah Allah lancarkan, dan semoga apa yang telah Bapak sampaikan saat ini menjadi inspirasi dan memberikan keberkahan, manfaat bagi jamaah yang hadir pada malam sore hari ini. Baik Ustazah, kita akhiri saja sore ini, dan Indah akan kembalikan acara ini kepada Pak Fadian. Akhir kata sebagai moderator, Indah izin mohon maaf apabila ada salah ucap, salah sikap, dan perbuatan yang tidak disengaja. Baik Pak Fadian, silahkan. Terima kasih Mbak Dia. Mau open mic atau yang dari tadi senyum-senyum kopiah sama dengan Pak Asril? Silakan. Enggak. Siapa? Enggak apa-apa. Mau bertanya atau just love? Ikut bangga aja punya kakak, punya saudara yang meskipun sudah sukses, sibuk, tapi masih menyempatkan untuk menghafal Al-Quran. Saya belum, Mas Ki. Mudah-mudahan deh terinspirasi. Makasih ya Mas Ki. Assalamualaikum. Salam aminun ya Dia, makasih. Pak Rizky, ini senior kami nih, Pak Asril. Pak Asril, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rizky, terima kasih banyak. Bapak sudah meluangkan waktu yang sangat perlu sekali bagi Bapak. Kami senang bangga berkenalan dengan Bapak, karena Bapak semata-mata bukan memikirkan dunia saja, tapi juga di akhirat. Kami tidak mau hubungan kita hanya sampai di sini. Kami ingin hubungan kita berkelanjutan. Kami selama bulan Ramadan ini ada mengadakan pengajian setiap hari. Kami akan share undangan pengajian ke Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa dapat ikut berpartisipasi. Sekaligus nanti kita menambah pengetahuan Bapak mengenai agama Islam. Sekali lagi kami bangga, senang kepada Bapak di samping pengusaha yang sukses dan juga memikirkan agama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jemaah Masjid Raya Pondok juga kan Pak Mas Rizky? Silakan Pak Agung mungkin juga mau ini menyapa Pak Rizky karena beliau sangat sibuk waktunya susah. Silakan Pak Agung. Silakan Pak Agung. Tahun lalu kan ke Masjid Pondok Indah ya Pak Rizky ya, ini itikaf. Iya Pak Agung. Tahun ini tidak bisa Pak Agung. Belum ya. Pak Asril nih ininya panitianya nih. Alhamdulillah.
Kalau Pak Rizky berkenan, sekarang diadakan Pak Qiyamul tetapi tidak resmi. Masing-masing. Pak Asril, ada Bu Nana sepertinya hadir juga nih ya, bergabung dengan kita ini. Oh iya. Ya, Ibu Ya, Dubes Bu Nana ya. juga. Dubes Bu Kuba, Nana. Duta Besar Kuba, Ibu Nana. Iya. Terima kasih Bu banyak. Nana adalah Duta Besar untuk Kuba. Assalamualaikum Ibu Nana, terima kasih atas waktu dan kehadiran Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya ikutnya tadi agak terlambat karena baru sahur. Saya di Havana, Kuba, Pak Rizky. Saat ini Duta Besar Republik Indonesia, dan alhamdulillah Pak Asril dan Pak Fadian selalu mengirimi undangan untuk ikut serta. Saya rasanya terharu dengan keberhasilan Pak Rizky. Dan mungkin ilmu saya masih cetek, Bu Ustadz saja untuk agama. Oleh karena itu setiap kali ada kesempatan, saya coba mengikutinya. Dan saya terharu sekali Pak Rizky, masih ada orang tua. Kalau saya sudah tidak ada, jadi rasanya memang kewajiban kita untuk terus berdoa dan minta ridho dari orang tua, itu satu hal yang memang wajib bagi kita anak-anak. Jadi tadi waktu ibunda Pak Rizky bicara, saya terus langsung menitiskan air mata karena saya ingat orang tua saya dan ibu saya terutama. Jadi terima kasih Bu Ulfa atas semua nasihatnya juga, dan semuanya yang ikut. Salam kami dari Havana, Kuba. Insya Allah kita selalu diberikan kekuatan untuk terus beragama dan iman kita diperkuat sampai akhir. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nana. Ibu Nana, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nana. Saudara-saudara kita. Pak Fadian, sebelum ditutup mungkin kita minta kesediaan Ustazah untuk berdoa ya. Pak Fadian. Masih ada waktu nggak Pak Rizky-nya? Ada Ustazah, silakan. Iya, kalau nggak ada waktu kasihan Pak Rizky-nya nanti ini. Silakan Ustazah. Iya, baik ya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita berdoa bersama. Nastaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustazah. Ya, luar biasa sore hari ini. Terima kasih untuk bintang tamu kita yang luar biasa, Bapak Rizky, dan juga narasumber kita, Ustazah Fatmi, juga tim Pejuang Subuh yang selalu dengan semangat gitu ya, tidak ada libur, tidak ada istirahatnya untuk bisa membuat acara ini menjadi menarik dan bermanfaat bagi para jamaah. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah, Bu Nana juga, Asril, Pak Fadian, Bu Ustazah, Pak Fadian, Pak Asril, yang hebat, Urani, Pak Agung, siap. Siap lagi. Pak Rizky, salam kenal. Teman kuliah Pak Agung. terima kasih ya. Bu Nana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.